Siklus pertama CFD, singkatan dari Circular Flow Diagram. Dalam kegiatan ekonomi ada interaksi, dan sehingga dalam interaksi tersebut akan terjadinya aliran uang, barang ataupun jasa. Produsen akan dianggap sebagai rumah tangga produksi dan konsumen dianggap sebagai rumah tangga konsumsi. Dalam menghasilkan barang dan jasa, rumah tangga produksi selalu mempergunakan faktor-faktor yang dimiliki produksi oleh pihak rumah tangga. Lalu rumah tangga produksi akan memperoleh kompensasi ataupun imbalan. Nah, circular flow diagram dibagi menjadi dua pasar, yaitu pasar barang dan jasa. Yang kedua itu pasar faktor produksi yang terdiri atas pasar tenaga kerja dan pasar uang ataupun modal. Pasar barang dan jasa adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran akan barang dan jasa untuk perekonomian tertutup. Nah, sedangkan pasar faktor produksi itu saya akan menjelaskan singkat tentang pasar tenaga kerja. Nah, tenaga kerja yang artinya interaksi antara permintaan dan penawaran tenaga kerja dalam perekonomian tertutup. Penawaran tenaga kerja berasal dari rumah tangga konsumsi, sedangkan permintaan tenaga kerja berasal dari perusahaan dan pemerintah. Sedangkan dalam perekonomian terbuka, permintaan dan penawaran tenaga kerja dapat berasal dari negara lain. Sedangkan pasar modal, yang saya akan memberikan salah satu contoh tentang pasar modal. Apabila kita memiliki banyak uang dan kita dapat menabung ataupun mendepositokannya ke bank selama 3 bulan. Sebagai gantinya, kita akan mendapatkan balasan jasa berupa pendapatan bunga untuk permintaan akan uang. Nah, hal yang membedakan pasar uang dan pasar modal adalah waktu dalam kegiatan jual belinya. Apabila hak penggunaan uang diperjualbelikannya adalah setahun atau kurang dari setahun, maka termasuk dalam kategori pasar uang. Jika lebih dari setahun, pasar tersebut disebut dengan pasar modal. Nah, agar alokasikan sumber daya keuangan lebih efisien, akan dibutuhkan suatu lembaga yang bisa menjadi perantara keuangan. Nah, penggunaan circular flow diagram ini saya akan menjelaskan sektor rumah tangga konsumen akan membeli barang jasa dari sektor rumah tangga produsen. Pada sisi lainnya, rumah tangga produsen akan menerima uang dari rumah tangga konsumen. Ini artinya rumah tangga konsumen akan berperan sebagai pembeli. Nah, dan rumah tangga produsen sebagai penjual. Pada arus ini, rumah tangga produsen menetapkan harga produknya berdasarkan biaya dan dari tenaga kerja serta kemampuan yang dimilikinya. Nah, yang kedua itu dalam usaha mendapatkan barang dan jasa. Rumah tangga konsumen akan membutuhkan yang namanya pemasukan. Pendapatan ini dapat diperoleh dari penjualan faktor produksi yang dimiliki. Sektor rumah tangga konsumen menawarkan faktor produksi kepada rumah tangga produsen. Sebagai penggantinya, rumah tangga produsen akan memberikan uang. Rumah tangga produsen memiliki peran sebagai pembeli faktor produksi dari rumah tangga penjual. Nah, harga yang muncul akan ditentukan oleh pertemuan antara penawar, rumah tangga konsumen, dan permintaan rumah tangga produsen. Transaksi dilakukan di pasar barang produksi. Sedangkan rumah tangga pemerintahan mendapatkan penghasilan dari pajak dan menggunakan untuk pembelian barang dan jasa dari pasar faktor produksi. Nah, barang dan jasa ini nantinya akan dipakai sebagai pelayanan kepada masyarakat seperti pembayaran penggajian kepada upah guru dan lain sebagainya. Apabila ada kesalahan yang saya buat dalam penjelasan ini, mohon dimaklumi sebab tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Saya ucapkan terima kasih.